Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Atira Friends. Atira Talks hari ini masih road to penerimaan peserta didik baru Sekolah Islam Atira. Nah, sebelumnya Namira udah ngobrol bareng Ketua PPDB Sekolah Islam Atira mengenai program-program spesial untuk PPDB tahun ajaran 2024-2025. Lanjut lagi nih, masih dalam rangka road to, pastinya setelah orang tua tahu nih akan buka pendaftaran Sekolah Islam Atira, makin nambah nih lagi penasarannya tentang unit-unit yang ada di Sekolah Islam Atira. Dan di momen selanjutnya, di momen kali ini Namira bakalan ngobrol bareng Kepala SMP Islam Atira Kajolalido. Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nami. Iya, hari ini Namira sebagai Center of Information Officer khususnya untuk SIA Kajolalido ya, itu kan udah mendekat untuk buka PPDB, makin banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Programnya apa aja, terus hafalan-hafalan dan segala macamnya, bagaimana pembelajarannya. Di momen kali ini spesial buat Atira Friends kayak Bunda, Ananda yang mungkin lagi survei-survei sekolah, langsung lihat channelnya Atira TV. Alhamdulillah di momen kali ini kita bakalan ngobrol seputar SMP Islam Atira Kajolalido. Nah, sebelumnya kita pengen ngasih tahu dulu kalau SMP Islam Atira Kajolalido bertempat di mana nih, Bu? Di Kajolalido, sesuai namanya, di Jalan Kajolalido nomor 22, tepat di samping lapangan Karebosi. Nah, itu dia. Itulah kenapa dibilang pusat, karena lokasinya di pusat kota, kota, betul. Dan juga sebagai lokasi pertama Sekolah Islam Atira. Betul. Ada. Nah, kalau ngomongin soal sekolah gitu ya, sebagai lembaga pendidikan, tentunya yang biasa menjadi pertanyaan adalah apa sih jaminan mutu yang ada di Sekolah Islam Atira, khususnya di SMP nih, karena momen kali ini Namira ngobrolnya sama Kepala SMP Atira Kajolalido. Bu Nila, ada apa aja sih jaminan mutu di SMP Islam Atira? Tentang jaminan mutu dulu ya Bu Nami, karena tidak semua sekolah rasanya memiliki jaminan mutu ya. Nah itu. Nah benar. Jadi dan jaminan mutu ini di Sekolah Islam Atira sudah beberapa tahun sudah diberlakukan, dan di SMP sendiri itu ada 9 yang kami jaminkan kepada peserta didik, tentu kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Di antaranya, jadi rata-rata nilai raport itu minimal 80, tartil membaca Al-Quran, hafalan bertambah minimal 1 juz. Tapi alhamdulillah tahun pelajaran yang kemarin itu kami menamatkan, alhamdulillah ada siswa yang bisa hafal 8 juz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, karena kami kan reguler ya, bukan boarding, tapi alhamdulillah ada beberapa siswa yang hafalannya Masya Allah. Kemudian memiliki kemampuan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Jadi anak-anak di SMP Islam Atira Makassar itu salah satu penentu kelulusan itu mereka harus punya karya populer dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk majalah. Untuk persyaratan kelulusan. Selain yang dari kementerian ya. Kemudian memiliki jiwa leadership Islami, kemudian memiliki jiwa P5, karena SMP Atira sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian memiliki kepekaan terhadap sosial dan lingkungan, itu juga penting, dan berbagai macam yang lain. Ada 9 jaminan mutu. Nah itu tadi sudah disampaikan sama Ibu Nila, dan pastinya ini yang sering juga menjadi pertanyaan yang dipenasaran sama orang tua. Bagaimana sih kurikulum di SMP Islam Atira Makassar sendiri? SMP Atira itu adalah sekolah umum, jadi menggunakan kurikulum dari pemerintah.
karena kami adalah sekolah penggerak saat ini menggunakan 2 kurikulum. Jadi kami menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 9 dan untuk kelas 7 dan 8 sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, yang istimewa di Atirah itu karena memiliki kurikulum khas atau kurikulum sendiri yang kami namakan dengan IHES. Nah, betul. Atirah Integrated Holistic Education System. Lalu kemudian karena kita namanya sekolah Islam, tentu ada program yang mendukung itu. Jadi ada GDP. Jadi Quranic Generation Development Program. Itu ada di dalam tentang bagaimana proses pembelajaran Al-Qur'an yang ada di SMP Islam Atirah Makassar. Jadi ada 3 hal yang mengikat. Dan yang intinya adalah IHES itu. IHES itu. Nah, tadi cabang-cabangnya gitu ya. Iya, nah, kalau mengarah ke tadi GDP, pembelajaran Al-Quran, apakah itu menjadi program tambahan atau itu menjadi salah satu mata pelajaran? Salah satu mata pelajaran. Dan di SMP Atirah itu mata pelajaran yang paling banyak adalah Al-Quran. Yang paling banyak gitu ya, mengalahi matematika dan ada pelajaran yang lain. Terbagi atas apa aja itu, Bu? Jadi di Al-Quran sendiri itu kan dipelajari tentang tahsin, tahfidz, tadabur. Betul. Ya, jadi 3 item itu. Jadi anak-anak itu ada 9 jam pelajaran berkenaan dengan 3 agama, poin itu tadi. agama Islam gitu, tentang pembelajaran agamanya sendiri dan juga tentang pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi ada pembelajaran agamanya sendiri, pembelajaran Al-Qur'annya juga ada terkait dengan 3 tadi itu tahsin, tahfidz dan tadabbur. Dan itu masuk dalam mata pelajaran. Menjadi mata pelajaran wajib. Nah, kalau ngomongin soal pembelajaran pastinya ada hal-hal yang mendukung, diantaranya mungkin kegiatan-kegiatan ya Ibu ya, untuk membantu mungkin untuk bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah di pembelajaran dan itu biasa disebut dengan co-kurikuler. Nah, di momen kali ini kalau Ibu Nila yang menjelaskan, saya rasa pasti jatuhnya definisi tentang program. Kita pengen undang, harus ada bukti, kita harus invite anak-anak yang betul-betul ngerasain experience-nya, pengalamannya. Karena kalau kita ngobrolin soal co-curricular, identiknya kalau Namira sendiri, mungkin orang tua juga selalu, co-curricular, field trip. Padahal nggak sesederhana itu. Banyak ternyata co-curricular dan ekstrakurikuler. Kan jadi 3 item yang terikat ya, intrakurikuler, co-curricular, dan ekstrakurikuler. Ini semua ada berkaitan lah pokoknya untuk menunjang. Betul, nggak bisa satu yang bagus, 2-nya tidak, 2 yang bagus, 1-nya tidak. Ini semua mesti bagus. Kalau Namira kan familiarnya ekskul sama kokur. Kalau intrakurikuler itu proses belajarnya. Jadi yang tadi itu dijelaskan itu sebutannya intrakurikuler. Jadi dijelaskan sama Ibu Nila. Dan selanjutnya kita bakalan ngobrolin soal co-curricular juga ekstrakurikuler. Nah, langsung aja kita bakalan invite anak soleha kita. Dila dan juga Awa. Kam. Nah, Tira Fans, kita udah invite langsung ada Awa dan juga Dila. Tapi mungkin Atira Friends belum tahu nama lengkapnya karena Namira udah akrab. Siswa kami jadi panggilan akrabnya Awa sama Dila. Tapi Namira pengen ngasih tahu juga kalau yang Dila ini nama lengkapnya itu Andi Rifka Fadilah Nasruddin. Ya, dipanggilnya Dila. Nah, kalau yang di samping Ibu Nila ada Andi Tenri oleh Bunga Awalia. Biasanya dipanggil Awa Ibu. Jadi Ibu Nila kita bertambah lagi nih saingannya. Cantik semua ya. Iya, ya Allah. Nah, jadi tadi Ibu Namira sama Ibu Nila sudah ngobrol tentang kegiatan-kegiatan gitu ya yang menunjang pembelajaran. Udah sempat disebutin untuk intrakurikuler, terus ada kokur dan juga ekskul. Nah, sebelum untuk keseluruhan, Ibu Namira pengen tanya dulu, karena yang dekatnya Ibu Namira, Dila ini bergabung di ekskul apa? Jadi saya itu bergabung ekskul yang pertama itu Paskib. Jadi Paskib ini kami diajari seperti langkah tegak maju, belok-belok, dan juga kami juga menjadi pengisi upacara di hari Senin. Dan juga kami juga pernah menjadi pasukan pengibar di 17 Agustus 2023. Nah ini yang mungkin
agak jarang kita dengar ya, paskib di SMP. iya. Biasanya kita familiarnya SMA. SMA. Tetap ya, kalau untuk baik itu di SMP dan SMA, tapi kalau untuk itemnya ya LKBB. LKBB Berarti betul. iya, Kedisiplinan. berbaris, betul. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Karena kan ada momen-momen SMP mengadakan upacara dan penyelenggaranya dari paskib ya. Iya, betul. Nah itu dia. Dan ini yang sempat disounding juga sama Dila kalau mereka sempat jadi pengisi acara waktu upacara 17 Agustus. Jadi kolaborasi dengan SMA ya. Iya. Ibu Namirah jadi peserta upacara. Betul. Oke, kalau dari Awa sendiri ini bergabung di ekskul apa aja? Kalau saya sendiri, Bu, saya tergabung dalam 2 ekskul. Yang pertama ada ekskul tari, dan yang kedua ada public speaking, yang dimana di tari kita diajarkan tentang teknik-teknik dalam menari, baik tari tradisional maupun modern. Kemudian di public speaking sendiri, selain kita diberikan ilmu-ilmu tentang berbicara di depan umum, kami juga melakukan visit ke media-media seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Untuk menunjang pastinya biar bisa tahu realnya bagaimana nih di lapangan ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan tentang ekskul, ada beberapa yang Namirah dengar ya, ada paskib, public speaking, terus ada tari juga. Kalau Dila sendiri, ini tahu nggak sih ada beberapa ekskul yang di SMP selain 3 tadi? Ada banyak Ibu. Jadi yang pertama itu ada volley, ada PMR, ada juga tenis meja, dan juga catur, ada juga e-sport, art and craft, dan juga kemarin yang pengisi acara pada saat 17 Agustus juga paduan suara ya? Oh iya, paduan suara. English English Club, ada juga Science Club. Oke. Jadi ekskul-ekskul ada beberapa apa sih kayak selain dari bidang olahraga, beberapa bidang gitu ya. Banyak. Olahraga, ada akademik dengan akademik, klub ada tadi. seni, ada kompetensi bakat minat, banyak. Karena ekskul itu buat anak-anak itu tempat healing ya. Apakah Tempat itu benar? Apa benar begitu? Mengekspresikan diri. Mengekspresikan Oke. diri. Karena kan udah bersenang-senang, tempat bersenang-senang. Karena mencari apa yang mereka sukai gitu ya. Emang suka baris berbaris. Dulu kayak Ibu, awalnya saya memang gampang capek, tapi kalau lama-kelamaan kayak mau terus Ibu. Ya, Jadi fisiknya seru. jadi lebih kuat gitu. Oke, jadi seru. Anak Atira harus kuat gitu ya. Seru karena kan dengan momen ekskul itu ngumpul dengan teman-teman lagi, apalagi kalau di pembelajaran kan maksudnya pembelajaran. Ketika di ekskul artinya mereka bertemu atau berkumpul dengan teman-teman yang punya kesukaan yang sama. Betul. Public speaking ya. Nah, kalau ngomongin soal ekskul tadi udah disebutkan beberapa ekskul yang ada di sekolah SMP Islam Atira Kajolalido. Itu pastinya masih banyak lagi ya. Dan kalau Ibu Namirah dengar tadi disebutnya 2, apakah bisa memilih ekskul lebih dari 2 atau ada ketentuan lain? Bisa Ibu. Jadi kita dapat mengikuti 3 ekskul. Oke, jadi sesuai ya Bu ya? Boleh 3 maksimal. Maksimal Karena ya? terlalu banyak juga kasihan merekanya. Betul, jadi capek. untuk mengatur waktunya juga. Yang penting tidak ini ya Wak. tidak bertabrakan jadwalnya. Bentar waktunya. Jadi memang udah dipilih nih sesuai yang paling suka dan juga pastinya jadwalnya sesuai. Oke. Nah, kalau ngomongin kokurikuler gitu ya, tadi Ibu Namirah juga sempat sounding sedikit tentang field trip. Karena mungkin biasanya familiarnya seperti itu, tapi ternyata kata Ibu Nila banyak dari itu yang juga kokurikuler. Nah, sebagai ini kelas berapa sih kalau Dila sendiri kelas berapa? Kelas 8 Ibu. Kalau Awa Kelas 9. Oke. Ini kakak Awa. Iya, kelas 8, kelas 9 pastinya udah banyak kegiatan yang pernah diikutin gitu ya. Yang biasa kita sebut dengan kokurikuler dan beberapa kegiatan itu field trip pun bukan cuma field trip aja, ada field trip ini, field trip ini ya kan. Jadi kalau untuk Awak sendiri udah pernah ikut kokur apa aja tuh? Jadi pada saat saya berada di kelas 7, saya mengikuti field trip science, field trip science yang dimana dilaksanakan di Puton, di mana kami melakukan observasi mangrove dan juga hewan-hewan laut seperti teripang, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Seperti itu Ibu. Juga kita menanam mangrove yang
Sebenarnya di Putondo sendiri sudah terdapat area Area. tersendiri untuk Atira, Ibu. Oke, Karena tahun pengunjung rutin tiap tahun, Oke, jadi memang jadi- sudah ada areanya sendiri. Jadi memang udah bekerja sama gitu Bekerja ya. sama. Untuk memang Betul. menjadi Kita ada kerjasama. MOU dengan PPLH Puntondo. Oke, jadi salah satu lembaga yang bekerja sama dengan SMP Islam Atira adalah PPLH Puntondo untuk menjalankan kegiatan tahunan ya. Ya, Ini betul. untuk kelas 7 ya. 7. Kelas 7. Karena udah kelas 9 pasti udah banyak Mengikuti gitu ya, semua ya. mengikuti kegiatan ya. Selain field trip di kelas 7 ada kegiatan apa lagi nih yang co-kurikuler? Pastinya ada field trip di kelas 8, Ibu, field trip leadership dan bela negara. Kayak gimana? Pada saat angkatan saya itu dilaksanakan di Jakarta Bandung dan biasanya memang di Jakarta Bandung ya, Ibu. Oke. Di sana kami mengunjungi yang pertama itu gedung DPR. Kami diberikan materi-materi mengenai hak-hak, fungsi-fungsi, komisi-komisi yang terdapat di gedung DPR itu, Ibu. Selanjutnya kami juga mengunjungi beberapa instansi seperti Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kami di Bandung kami outbound, Ya. Ibu, dan Ya. mengunjungi beberapa museum seperti Museum Konferensi Asia Afrika dan Geologis. Nah, itu di bidang kunjungannya. Kalau dari Bu Nila sendiri, apa sih kayak yang menjadi tolak ukur kenapa diadakan field trip itu? Iya. Apa Field trip dampaknya kita gitu? ada temanya berbeda tiap 7, 8, 9. Jadi yang 7 setelah selesai field trip sains dan sainsnya, mereka pasti sudah penasaran. Di 8 itu field trip leadership outbound itu kayak gimana ya. Nanti kalau selesai itu penasaran lagi di kelas 9 field trip sosial dan tadabun itu kayak gimana ya. Lebih karena kita tema besarnya, renstra kita adalah leadership Islami ya. Oke. Jadi seluruh program kegiatan itu ruhnya di situ. Tentu dengan kurikulum tadi yang IHES, bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa leadership Islaminya mereka, kedisiplinan, toleransi. Mereka bisa tahu lebih banyak karakter satu dengan yang lain melalui kegiatan field trip sebenarnya. Oke. Karena 5 hari 4 malam mereka bersama kan. Betul, Iya, betul. jadi mereka bisa belajar untuk saling empati, disiplin gitu ya. Karena kalau telat ditinggal. Gitu sih. Banyak sekali Jadi hal-hal yang seperti itu yang menarik. Ingin ditumbuhkan gitu ya ditumbuhkan. dengan kegiatan field trip Iya. sesuai dengan tadi sempat disebut dengan renstra. Renstra. Itu ya, jadi kayak cita-cita besar gitu ya. Betul. SMP Islam Atira. Temanya apa tadi Bu? Tema renstra? Leadership Islami. Leadership Islami. Dan itu field trip sendiri kan sebenarnya adalah belajar materi-materi yang sudah didapatkan di dalam kelas. Tapi di kami ditambahkan muatan-muatan pembinaan karakter. Jadi misalnya selama ini di kelas mungkin awak belajar tentang sidang-sidang atau komisi-komisi, macam-macam sidang di DPR atau macam komisi, sidang paripurna dan sebagainya. Kemarin waktu dia ke DPR Republik Indonesia bisa berada di ruang paripurna gitu ya. Awak merasakan oh seperti ini empuknya, seperti ini luasnya Betul, gitu. betul. Ya. Bahkan Teorinya akhirnya prakteknya. prakteknya. Oke. Masya Allah. Nah itu dia kan tadi sudah sempat kode juga tentang karakter nih. Ya. Ini juga yang menjadi salah satu catatan di Sekolah Islam Atira. Kita kan kalau guru karyawan punya jalan kala. Iya. Anak-anak punya yang mirip jalan kala. Apa tuh? Karakter lot. Dan diisi tiap hari untuk mencapai jaminan mutu sekolah. Jadi kita ada namanya karakter lock. Jadi kalau di sekolah Atira, di SMP Islam Atira ada jalan kala buat guru dan karyawan, buat siswa ada namanya karakter lock. Dan sama diisi tiap hari. Apakah mereka sholat atau tidak, apakah mereka berbagi atau tidak, apakah mereka membaca atau tidak, dan seterusnya. Oke. Dan ada apresiasi ya. Iya, Ibu, setiap bulannya. Bagaimana hasilnya aman ya? Dan pastinya sih yang harus kita garis bawahi dengan adanya karakter lock itu bukan menjadi hal yang menyulitkan, tetapi kadang ibadah harus dipaksa biar jadi terbiasa. Nah, Betul sekali. alhamdulillah ya, betul ya. Dan itu adalah bentuk usaha kita untuk nantinya pasti membiasakan hal-hal baik dengan adanya karakter lock. Supaya dia sadar sholat kan salah satu jaminan mutu sadar sholat. Apalagi ke SMP udah usia balik gitu ya Bu, benar, udah benar. wajib. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi insya Allah semua usaha-usaha itu kita barengi dengan niat yang baik, nanti akan bisa istiqomah ya Ibu Amin. ya. Amin. Nanti kita udah ngobrol bareng tentang ekskul dan juga kokurikuler. Ada nggak sih pesan dan hal-hal mungkin yang tidak bisa dilupakan terkait dengan kegiatan ataupun kokur yang sudah diikutin sama Dila sendiri? Yang paling berkesan.
Oh, yang paling berkesan itu tadi field trip, Leadership. dan bela Iya, diri. karena Dila sudah selesai juga field trip Iya, leadership oke. di Oktober kemarin. Iya. Oh, barusan karena kelas Iya. FN ya. Iya. Jadi memang di tiap tahunnya itu akan berbeda-beda gitu ya Iya. untuk field tripnya sendiri, ataupun kalau kokur sendiri kan tadi kita fokusnya ke field trip. Iya. Apakah ada co-curricular lain? Kalau yang field trip itu kita temanya 7, 8, 9 itu udah jelas, dan setiap naik kelas 8 tempatnya pasti kurang lebih sama. Jadi tujuan utama di kelas 8 itu pasti gedung DPR. Karena gedung DPR itu kita buat masuk caranya dengan lembaga ya. Kalau orang per orang kan nggak pas gitu. Betul, Kalau secara kelembagaan dan diterima langsung oleh anggota DPR-nya itu Masya Allah menjadi pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, kalau untuk co-curricular yang lain Ibu selain field trip, Awak mungkin ada lagi di kelas 9-nya juga dia sudah selesai juga field trip sosial. Bulan Oktober kemarin. Oke, jadi field trip sosial. Jadi yang di kelas 7 ada apa? Sains, leadership, dan Kelas 9 9 sosial dan tadabur. Oke, kalau yang itu kayak gimana? Nah, kami akan mengunjungi desa-desa dan kami itu semacam KKN ya Ibu, tapi KKN mini. Jadi kami mengabdikan diri, mengajar beberapa teman di sana seperti cara membuat sushi, membuat bucket, kemudian diajar bahasa asing, menari dan lain sebagainya Ibu. Kami juga mengadakan baksos kepada masyarakat yang berada di sana Ibu. Jadi sharing gitu ya, apa yang udah dapatkan di SMP Islam Atira di kelas 9, apa yang mereka sudah dapatkan, mereka sharing kayak berbagi. Kalau tadi kan udah field trip Ibu, maksudnya selain field trip untuk co-curricular itu ada apa lagi? Ada festival budaya. Jadi mereka ada festival budaya itu juga kegiatan tahunan ya, setiap tahun dilakukan, dan itu adalah event salah satu yang ditunggu-tunggu. Mereka ada pentas drama, mereka ada kegiatan overseas juga yang ke luar negeri, itu juga ada programnya. Sebelum-sebelumnya pernah ke Jepang, Australia, tahun ini insya Allah ke Australia. Australia overseas program. Biasanya kita tahunya di SMA gitu ya. Apakah ini pertukaran pelajar atau lebih ke kami yang datang belajar di sana, biasanya kurang lebih 10 hari. Jadi di sekolahnya itu sekitar sepekan. Bertukar budaya. Jadi anak-anak di sana belajar dan mempromosikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Masya Allah. Jadi nanti akan pastinya ada kerjasama juga antara SMP Islam Atira dengan sekolah yang ada di luar Indonesia ya. Betul. Ya. Udah pernah di negara mana aja? Jepang, Australia. Tahun ini rencana Australia. Oke, insya Allah kita doakan semoga berjalan lancar semua ya. Amin. Nah, tadi apakah ada hal yang pengen di-sharing lagi untuk ayah bunda, Atira Friends yang pengen tahu tentang SMP Atira? Mungkin dari co-curricular lagi Ibu tentang Festival Budaya dan Nusantara. Nah, pada saat FBN sendiri itu kami akan di-load tentang provinsinya dan kami akan mempresentasikan tentang provinsi tersebut, mulai dari tariannya, makanannya, dan budaya yang ada di provinsi tersebut. Oke, dan juga ini momen besarnya karena kita mengundang juga ada sekolah-sekolah luar untuk ada lomba ya, betul ya. Nah, kalau tadi kan dibilang ekskul dan juga kokur, ini hampir lupa organisasi yang ada di SMP Islam Atira, karena sebagai informasi Awas sendiri adalah pengurus OSIS, lebih tepatnya wakil ketua OSIS. Dila juga ya? Saya anggota bidang seni dan olahraga Ibu. Oke, jadi ini calon ketua dan wakil ketua Dila. Selamat berkompetisi. Oh, emang udah daftar. Udah daftar menjalankan Ibu. Oke. Saya kasih baca-baca. Didoakan semoga niat baiknya itu diberi kemudahan. Nah, tapi kalau ngomongin soal OSIS sendiri gitu ya, bagaimana sih proses untuk bisa menjadi anggota OSIS, pengurus OSIS? Jadi ada beberapa tahapan Ibu, dimulai dari membuat esai. Esainya sendiri berhubungan dengan OSIS sendiri. Itu minimal 300 kata Ibu. Kemudian setelah itu ada wawancara, ada tes fisik, kemudian ada focus group discussion. FGD. Mereka dari FGD. Masya Allah SMP. Iya, betul. Kemudian setelah itu akan diikutkan LDK atau Islamic Leadership Camp, dan setelah itu akan ada wawancara tes fisik. Iya, tes fisik saja. Oke, jadi semua gitu ya, setiap peserta didik di SMP itu berkesempatan untuk menjadi pengurus OSIS dengan
cara melewati tahapan-tahapan tahapan-tahapan tadi ya. Dan akhirnya bisa nanti jadi kayak Hawa ataupun jadi kayak Dila. Mungkin diawali dengan pengurus bidang dulu ya kan. Kalau untuk di OSIS sendiri ada bidang-bidang apa saja sih? Kan ada seni ya. Kan ada OSIS MTK. Jadi Oh, kalau iya, MTK itu yang pertama ada inti MTK, ada komisi A, komisi B, dan komisi C. Nah di OSIS itu juga ada inti OSIS, bidang seno atau bidang olahraga, humas, hubungan masyarakat, dan juga ada organisasi, dan juga intak, iman dan takwa, dan juga ada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu dia beberapa bidang yang ada di OSIS gitu ya, untuk pengurus-pengurusnya, dan juga tadi sempat disampaikan sama Ibu Mila kalau di setiap ekskul juga ada pengurusnya juga. Ada pengurusnya. Pengurus ekskul tari. Masya Allah. Jadi mereka ada penamaan setiap ekskul dan itu ada pengurusnya. Oke, Dan jadi mereka kan ada kegiatan ekskul fair, itu salah satu kokurikuler juga. Jadi sebenarnya kalau digali lebih banyak lagi. Mereka ada ekskul fair. Jadi di awal tahun ajaran mereka ada ekskul fair dan semua ekskul akan memperlihatkan keunggulan masing-masing untuk menggait anggota. Masya Allah, betul. Mereka Jadi lakukan momen-momen sendiri. perkenalan itu ya. Iya. Jadi itu jadi bahan pertimbangan untuk siswa-siswa baru yang baru bergabung di sekolah Islam atau SMP Islam Atira untuk tahu nih nanti kalau pengen pilih ekskul harus tahu dulu ini kegiatannya apa aja. Jadi momen itulah ya yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk gali-gali informasi lah tentang ekskul-ekskul yang ada di SMP. Nanti boleh langsung kunjungin aja sosial medianya gitu ya. Ada nggak sih sosial media khusus OSIS? Ada. Oh iya, di mana tuh? Kebetulan karena sekarang lagi Atirakap, jadi akunnya itu Atirakap volume 10. Sedangkan kalau biasanya itu osis.mpk.vexela. Oke, nah itu dia. Boleh nanti dikepoin. Tadi udah sharing, alhamdulillah, thank you banget. Karena ini dari yang merasakan langsung gitu ya, merasakan experience berkegiatan di SMP Islam Atira. Semoga itu bisa mengobati rasa penasaran untuk ananda-ananda yang penasaran tentang kegiatan apa aja yang ada di sekolah Islam Atira. Dan ini Bu Nami, saya mengapresiasi banget ini anak OSIS MPK ya. Ini sekarang mereka ada kegiatan besar namanya Atira Cup. Itu kan mungkin kalau kita zaman dulu mungkin SMA atau kuliah baru bisa berkegiatan seperti itu. Betul, yang buat kegiatan. Buat biasanya kegiatan, kita ikut aja lomba. Iya, ini mereka buat kegiatan yang hadir ada banyak sekali Peserta sekolah, ada 72 72 tim ya, 58 sekolah yang hadir. Betul. Semua mulai proses pencarian dana, perencanaan, pelaksanaan. Tentu kami guru mengarahkan gitu ya, mendampingi mereka. Tapi sebagian besar adalah dari mereka, ide-idenya gitu ya. Dan pastinya hal itu untuk bisa menumbuhkan juga leadership mereka. Betul, problem solving dan sebagainya. Betul. Bagaimana berkomunikasi dengan pihak-pihak luar. Ngurusin event. Gitu. Masya Allah. Dan pastinya setiap anak-anak yang nanti akan bergabung di SMP Islam Atira akan merasakan gitu ya experience itu. Karena kan ini aja udah volume ke-10, jadi pasti tiap tahunnya insya Allah akan ada terus ya. Amin. Semoga dimudahkan lah semua niat baik untuk bisa mengajarkan hal-hal yang seperti leadership itu ya, sesuai dengan cita-cita besar SMP Islam Atira, leadership Islami. Thank you Awat, thank you Dila, boleh kembali. Kita pengen Terima kasih lagi. sudah menemani Ibu Nila dan Ibu Nami. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Ya, mau balik ke kelas ya. Kenapa mau salim? Malu. Dah. Kita ngobrol lagi ya. Iya, Nak. Jadi tadi soal kegiatan, nah ini kan kita ada program baru gitu ya di SMP Islam Atira di tahun ajaran 2023 yang saat ini sedang berlangsung gitu ya. Kalau udah ada bilingual class, betul. Jadi pada saat pembelajaran itu bahasa pengantarnya combine antara English dan juga Indonesia. Dan kita akan menanyakan langsung bagaimana perasaan nih langsung yang kita undang merasakan betul yang kelas 7 sebagai yang tahun pertama gitu ya merasakan untuk bilingual class sendiri. Namira taunya namanya Dewa tapi kita panggil nama lengkapnya Dewa Reski Ishak. Yeay, gabung bareng kita dulu dong. Dewa di mana ya? Boleh. Nah, udah ada Dewa di sini. Dewa ini kelas berapa sayang?
Kelas 7. Jadi kelas 7 sebagai tahun pertama ya. Tahun ini kita ada program bilingual class yang dimana bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang paling awal mungkin ya, ketika masuk di SMP Islam Atirah Kak Jolalido ataupun SMP Islam Atirah Makassar, karena kan udah ada program bilingual class ini, bagaimana dengan anak-anak yang baru masuk tapi belum tahu bahasa Inggris? Ya, mungkin ini ya. Jadi program bilingual kelas ini pertama di Dewa dan insya Allah tahun ajaran baru nanti juga tetap akan kami lanjutkan. Insya Allah, dan salah satu jaminan mutu di SMP Atira kan memang memiliki kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi selaras lah begitu. Nah, karena tidak semua siswa alumni SD yang masuk ke Atira itu sudah bisa berbahasa Inggris, maka kami akan petakan. Jadi ada assessment dulu di awal. Untuk mematahkan kemampuan anak-anak, kami membagi menjadi 3. Jadi dari 3 level ini, 3 kategori ini nanti akan diberikan treatment yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya sudah diberikan treatment, misalnya dia di basic nih, tapi progresnya cepat, dia bisa langsung naik ke tengah, level yang kedua. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Nami. Jadi mungkin ada kadang-kadang kekhawatiran, kita kayaknya nggak bisa masuk deh di SMP karena bilingual, nanti anak saya gimana, kan tidak tahu berbahasa Inggris, tidak perlu khawatir, makanya namanya bilingual ya. Jadi semua insya Allah akan terfasilitasi dan justru akan membantu mereka untuk bisa berbahasa Inggris, karena rasanya bahasa Inggris ini sekarang udah nggak bisa ditawar ya, karena bahasa internasional apa di mana-mana memang mesti bisa berbahasa Inggris. Jadi yang memang sama sekali belum, insya Allah kita akan ada treatmentnya, ada programnya sendiri supaya dia bisa berbahasa Inggris dan tidak malu untuk berbahasa Inggris. Kan kadang-kadang anak takut salah. Betul, ada yang sebenarnya dia udah tahu tapi kadang kayak malu gitu ngomong gitu. Karena kan kalau untuk speaking kan nggak usah terlalu grammar dulu, yang penting apa ya lawan bicara kita mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang konsep dasarnya ya, tapi untuk beberapa anak Masya Allah luar biasa kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi karena Dewa ada di sini kelas 7 gitu ya, bagaimana nih yang Dewa rasakan setelah masuk di SMP Islam Atira, dan emang betul ya bilingual class? Betul. Kita pengen nanyain gitu ya, bagaimana proses pembelajaran kalau bilingual class sendiri, Dewa, bagaimana gurunya mengajar pakai bahasa Inggris? Guru mengajar biasanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Terlebih dalam pelajaran matematika dan IPA. Itu yang fokus untuk berbahasa Inggrisnya. Nah, pastinya kan dengan program bilingual class ini adalah untuk menambah kompetensi atau kemampuan anak dalam berbahasa Inggris. Ada beberapa program, salah satunya bilingual class ini. Ada program lain lagi nggak? Untuk menunjang bilingual class ya. Jadi salah satu program itu tadi, guru mengajar in English dan bahasa Indonesia. Program yang lainnya Dewa ada apa aja Dewa? Ada sebagai yang meliputi gitu ya. Jadi selain mungkin di kelas diajarin sama gurunya pakai bahasa Inggris, campur bahasa Indonesia juga. Mungkin ada beberapa. Kecuali bahasa Inggris in English tentu 90% ya. Betul. Paling lainnya bahasa pengantar. Tapi selebihnya dari itu Dewa? Ada English Day setiap hari Jumat, English area dan English level up. English level up. Kalau English Day itu seperti apa sih Dewa? English Day itu harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan guru maupun teman-teman hingga jam pelajaran selesai. Jadi memang kalau kan sebelumnya mungkin hari Senin sampai Kamis itu bilingual ya, jadi ada bahasa Indonesianya. Kalau di hari Jumat fully English. Full English sampai selesai. Jadi kalau seumpamanya gitu ya, ada momen dimana ceplosan pakai bahasa Indonesia. Apakah ada mungkin punishment untuk bisa menambah gitu ya? Takutan anak-anak untuk bisa bahasa Indonesia. Ada punishment-nya? Ada. Like what? Denda. Ada denda. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi alasan untuk try to maksudnya berbahasa Inggris di selama pembelajaran itu. Apalagi hari Jumat kan kita lebih cepat ya Ibu ya. Masuknya 7.30, pulangnya jam berapa? Jam setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat, sebelum itu fully berbahasa Inggris. Kalau yang English area tadi kayak gimana itu Dewa? English area ada di kelas English dan di depan bahasa Indonesia. Jadi itu ada spesifik di lokasinya yang dijelaskan sama Dewa ya. Jadi ada beberapa area yang dimana kalau kita ke area sana,
in English. Ini. Udah pernah pergi ke area sana? Sering. Sering. Iya. Kalau dia sering. Mungkin ada beberapa teman jangan ke arah sana deh. udah tahu gitu ini area pasti nggak boleh bahasa. Tapi bagaimana menurut Dewa dengan ada beberapa program yang membantu itu? Apakah itu betul-betul membantu Dewa untuk bisa lebih level up lagi bahasa Inggrisnya? Sangat membantu karena dengan program itu dapat membiasakan kami untuk mempelajari bahasa Inggris. Yes, iya benar sih. Karena kan udah tahu areanya ya. Atau kan udah tahu, wah hari Jumat kayaknya saya harus menyiapkan besok akan ngobrol apa ya. Ya udah searching duluan, udah nyari duluan. Bener ya? Dewa melakukan itu? Pernah. Jadi udah disiapin nanti hari Jumat kayaknya nih pengen ngobrol sama siapa, udah ditentukan gitu ya, udah direncanakan dari awal pengen udah belajar lebih awal. Seru. Seru. Udah sempat ngobrol sama teman, ada pernah gak sih kayak ngobrol sama teman terus tiba-tiba ceplosan bahasa Indonesia? Sering. Bukan main. Sering, tapi tetap try to speaking English ya, English. Oke. Nah, ternyata nih Atira Friends, Dewa juga adalah salah satu anggota dari tim Olimpiade sekolah. Iya, TOSA ya. TOSA. Jadi kalau TOSA sendiri mungkin ada yang baru tahu. Jadi TOSA itu tim Olimpiade Sekolah Atira. Betul. Jadi memang ada tim yang dikhususkan untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti Olimpiade. Betul. Jadi ada beberapa mata pelajaran ya Dewa ya. Kalau Dewa sendiri khususnya di bidang mata pelajaran apa? Di mata pelajaran matematika. Matematika yang dimana juga di SMP dia belajarnya in English ya. Iya, matematika in English. Iya, karena kan tadi udah disampaikan ya. Terus kalau untuk experience dulu deh di TOSA sendiri gitu ya. Untuk pembelajaran di TOSA, bagaimana sih caranya Dewa bisa bergabung di TOSA? Melalui 3 tahap. Oke, jadi tidak semua anak bisa bergabung di TOSA ya. Iya. Jadi memang ada tesnya sama kayak ada tadi rekomendasi TOSA. guru juga. Tapi anak-anak boleh mendaftar sendiri. Mendaftar sendiri, mengikuti tes itu. Tesnya gimana Dewa? Susah. Tapi alhamdulillah masuk Dewa ya. masuk. Jadi karena kan kita mulai pembelajaran itu di bulan Juli dan alhamdulillah ini mungkin di bulan Desember udah berapa bulan. Dewa udah bergabung di TOSA berapa bulan? Dari Bulan awal berapa? masuk ya. awal masuk. Ada awal tes masuk. awal Jadi masuk kita sudah ada udah pencarian ini bakat itu ya. Bakat itu. Ya, betul. Di bidang akademik pastinya ya. ya. Tentunya. Memang dari awal Dewa sendiri itu apply-nya atau daftarnya untuk mata pelajaran matematika. Memang dari awal untuk pembelajaran matematika. Nah, bagaimana sih untuk pembelajaran yang ada di TOSA sendiri? Untuk pembelajaran di TOSA itu belajar mendalami soal-soal olimpiade dari nasional hingga internasional. Oke, jadi memang dibiasakan anak-anak karena kan memang dari awal namanya aja tim Olimpiade Sekolah Islam Atira. Jadi memang tim yang mempersiapkan anak-anak untuk ikut Olimpiade. Sejauh ini apakah Dewa udah pernah ikut? Belum. Masih persiapan ya, karena memang Dewa sendiri itu masih kelas 7, jadi memang baru bergabung. Tapi dia punya komitmen yang besar Dewa dan berharap bisa seperti kakak-kakak ya, yang sampai ke internasional. Kita doakan semoga Dewa di event yang paling dekat nanti ini bisa menang, berikan yang terbaik untuk Dewa sendiri, untuk dirinya, untuk keluarga dan untuk Atira. Dan yang paling penting prosesnya Dewa ya. Hasil nanti Allah yang penting pembelajarannya tetap dan juga bisa kayak manage waktunya selain dengan pembelajaran yang ada di TOSA dan juga di kelas sendiri. Oke, nah mungkin ada yang pengen di sharing sama Dewa tentang bilingual class sendiri. Jangan takut berbahasa Inggris. Masih malu gitu ya. Mungkin nanti next time kita akan adakan momen lagi ketika mungkin udah selesai kelas 1 kita akan ngajak untuk ngobrol tentang gimana tadi tentang TOSA itu. Jadi anak-anak TOSA itu dia 2 kali dalam sepekan. Oke, untuk pembelajaran. Jadi dia bukan after school ya belajarnya. Jadi di waktu jam belajar memang. Jadi 2 kali dalam sepekan. Tapi untuk jam reguler. Kalau mereka mendekati kompetisi, itu mereka bisa lebih padat belajarnya, bahkan ada karantina sebelum mengikuti lomba. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang juga bukan hanya untuk Olimpiade ya, juga event-event yang lain. Betul, yang untuk lomba-lomba. Lomba-lomba, intinya lomba-lomba. Tapi bukan berarti yang di luar TOSA tidak bisa ikut. Nah, yang masuk TOSA Olimpiade pasti harus anak TOSA ya. Tapi kalau event-event yang lain, kadang-kadang kami juga mengikutkan anak-anak yang kebetulan
tidak lolos tapi punya kemampuan untuk mengikuti lomba tersebut karena mungkin standarnya berbeda, levelnya berbeda. Oke, Gitu. nah itu dia. Jadi kita doakan semoga nanti Dewa sendiri untuk proses di TOSA-nya bisa berjalan lancar dan pastinya juga udah nggak keceplosan lagi bahasa Indonesia pada saat di area. Oke, nah kalau selanjutnya gitu apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman mungkin yang mungkin belum berani untuk berbahasa Inggris, yang ingin try to speaking English, Jangan maybe, takut atau ngasih taulah tips and trick untuk Atira Friends yang di sana yang mungkin masih malu-malu juga, karena kan Dewa juga masih malu-malu, pasti ada tuh cara bagaimana untuk bisa mengatasi malunya dia untuk ngobrol bahasa Inggris. Menulis satu kata dalam bahasa Inggris setiap hari dan tidak boleh sama. That's right. Dan cari kosakata sebanyak-banyaknya. Iya, itu benar sih. Oke, kita akan melakukan itu ya. Jadi untuk menambah kosakata. Jadi karena kan kalau untuk Inggris ya kemampuan hafalan yang dibutuhkan ya, benar ya. Dan pastinya untuk terbiasa. Biasa kan anak-anak udah tahu ibu ya, tapi karena dia nggak punya lawan bicara, jadinya agak Makanya sulit. kalau dengan program ada English Day, English Area, kan mereka akhirnya mau tidak mau harus bisa berbahasa Inggris. Kami patokannya tidak boleh malu, jangan takut salah. Itu Coba aja. coba aja. Trial gitu. Iya, betul. Karena nanti akan terbiasa ya. Terbiasa. Oke, thank you buat Dewa. Semoga lancar dan pastinya nanti kalau di English Area ataupun hari Jumat boleh disediakan kosakata sebanyak-banyaknya. Karena kalau pengen ketemu sama temannya, pengen bilang, hey, langsung oke. Hello, pakai bahasa Inggris ya. Semoga lancar pembelajarannya, apapun yang lagi direncanakan dalam waktu dekat, pokoknya dilancarkan sama Allah ya. Amin. Thank you Dewa, boleh kembali ke kelas. Ibu Namira pengen lanjut ngobrol sama Ibu Nila. Dah. Masya Allah. Thank you Oke, Dewa. Thank you Dewa. Dah. Ngobrol seru ya kalau sama anak-anak. Karena emang udah tau kayak, ini yang mereka rasakan gitu ya. Jadi seru sih yang pas ditanyain tentang punishment yang denda. Dan pastinya itu adalah salah satu cara gitu ya untuk bisa menambah keberanian anak-anak ya. Dan denda itu sebenarnya ada karakter positif juga yang ingin dikembangkan. Jadi jujur ya, kan kita nggak tahu ini misalnya saya dengan Bu Nami nih berada di English Day atau di English Area, kan kita bisa aja bersekongkol kita Indonesia yuk, tapi nggak diketahui sama yang lain. Tetapi anak-anak alhamdulillah jujur untuk menyampaikan bahwa temennya berbahasa Indonesia atau menyampaikan sendiri bahwa dia harus didenda gitu. Jadi emang udah sadar dirinya tuh yang paling harapannya itu, harapannya ke situ ya. Oke, nah tadi udah beberapa kegiatan, program-program yang ada di SMP Islam Atira dan pastinya ada beberapa hal juga yang untuk menunjang pembelajaran. Tadi kan itu menunjang juga dan salah satu yang menunjang pastinya fasilitas SDM. Nih boleh lah Ibu Nila sharing hal-hal yang menunjang pembelajaran dalam bidang fasilitas yang ada di SMP sendiri. Untuk fasilitas tentang ini ya, IT ya, alhamdulillah. Jadi tentang jaringan, ruang kelas yang ber-AC, sudah ada layar LCD-nya masing-masing, jadi nggak perlu diangkat-angkat. Karena gitu kan itu ya hal yang apa sih kayak wajib ada di tiap wajib kelas. ada, dan kebetulan di kami itu sistemnya moving class, Bu Nami. Jadi insya Allah pembelajaran lebih efektif karena anak-anak yang mencari kelasnya dan di dalam kelas itu guru memang sudah mempersiapkan diri untuk menerima anak-anak. Anak-anak juga akhirnya tidak mager ya, karena mereka berpindah kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian lab komputer tentu, lab science, perpustakaan, masjid, kantin lebih anak-anak bilangnya food court ya. Kantin ada 2, masjid ada 2, kemudian toilet yang insya Allah selalu bersih, koridor yang luas, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan olahraga. Kemudian penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi kita ada aplikasi namanya Simdik. Di Simdik itulah semua ada di situ materinya, pengerjaan tugasnya, hasil belajarnya. Jadi orang tuh juga ikut memantau perkembangan dari
anak-anak, termasuk anak-anak sendiri. Jadi tugas mereka kan terdokumentasi sepanjang sejarah karena kan terdokumentasi di situ ya. Guru juga kan meriksanya di situ. Jadi anak-anak sekarang luar biasa sih tentang pengetahuan teknologinya. Ya. Jadi lebih gampang diajarkan sebenarnya ke anak-anak itu persoalan teknologi. Mereka tuh sangat update, generasi Z ya. Sangat update terhadap teknologi, sehingga itu kemudian juga menggampangkan guru untuk melakukan seluruh media, menggunakan seluruh media pembelajaran, menggunakan banyak metode-metode pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, itu fasilitas. Ada wifi juga. Itu yang paling penting. Karena kan kita juga di Sekolah Islam Atira punya manajemen ICT, jadi mereka yang bertanggung jawab bagaimana bisa jaringan yang gitu bagus. Ya. Nah, Ibu, kalau ngomongin fasilitas kan tadi udah disampaikan, juga biasa dilihat kalau di sosial media ataupun di tayangan-tayangan yang ada di Atira TV tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Islam Atira. Tapi kalau ngomongin soal SDM gimana? Tentang SDM, nah Atira kita kan ini di pusat, karena tidak bisa melebar kita menaik ya. Jadi ada tangga yang luas, ada lift yang insya Allah aman dan luas. Jadi itu untuk menggampangkan mobilisasi dari anak-anak. Tentang SDM, alhamdulillah di SMP Islam Atira Makassar ada program pengembangan SDM yang terorganisir, terukur, terevaluasi, terlaporkan gitu ya. Harus ya. Harus. Jadi program pengembangan SDM-nya itu memang sudah terpola, dan untuk hal ini juga kami beberapa kali diundang menjadi narasumber untuk menyampaikan praktek baik dalam pengembangan SDM, termasuk juga menjadi narasumber untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, baik terlibat dalam pembuatan buku praktek baik. Salah satu sekolah adalah SMP Islam Atira mewakili Indonesia Timur. Kemudian untuk implementasi kurikulum Merdeka juga beberapa kali SMP Atira diundang menjadi narasumber untuk berbagi praktek baik pelaksanaan dari implementasi kurikulum Merdeka itu. Nah, untuk SDM-nya sendiri itu ada banyak sekali program pengembangan SDM baik yang dilakukan secara mandiri oleh guru maupun yang disediakan oleh sekolah, unit, dalam hal ini SMP Atira, maupun yang disediakan oleh departemen terkait. Dalam hal ini adalah LPMP, maybe HC, ataupun departemen kurikulum. Jadi ada namanya IDP, Individual Development Program, itu harus dimiliki oleh setiap guru. Pengembangannya kemana? Ya tentu sesuai dengan kinerjanya, raport kinerjanya, apa yang kurang ini yang harus saya kembangkan. Kemudian ada namanya AIP, Atira Improvement Project. Bu Nami juga melakukan hal yang sama. Jadi mungkin kurang lebih kalau guru-guru ASN itu lebih ke PTK ya. Jadi bagaimana memperbaiki lagi seluruh proses yang dilakukan oleh guru dalam hal mencapai tujuan pembelajarannya atau mendapatkan hasil terbaik dari belajar anak-anak. Kemudian ada jalan kala yang harus yang karakter untuk anak-anak. Jadi sebenarnya ini yang menjadi praktik baik juga, karena apa yang kita berikan ke anak-anak itu pun guru dan karyawan juga melakukan itu. Jadi lebih mudah untuk bisa mentransfer. Betul sekali. Jadi anak-anak ada teladan gitu. Betul. Jadi semua yang terjadi di anak-anak itu miniatur dari apa yang dilakukan oleh guru. Ada yang similar pasti. Misalnya kami jalan kala anak-anak ada karakter lock. Jadi guru enak ya, atau misalnya jadi siswa harus berprestasi, guru juga harus berprestasi. Gitu. Siswa diajak untuk menjadi siswa pembelajar, maka guru juga wajib hukumnya menjadi guru yang pembelajar. Harus terima rapor juga. Itu yang menjadi apa sih, kayak hal-hal yang mungkin kita nggak tayang di tempat lain, tapi saya merasa alhamdulillahnya karena kita bisa melakukan itu menjadi apa sih, kayak hal untuk kita menjelaskan ke anak-anak, karena apa yang mereka rasakan kan biasa mungkin enak aja guru mengajar bisa aja, tapi tidak seperti itu. Karena kita juga betul-betul harus belajar menambah pengetahuan untuk bisa share lagi ke anak-anak. Betul sekali. Jadi guru ada raportnya dan berbagai macam pengembangan. Jadi misalnya contoh-contoh sederhana, kita ada forum pengembangan unit. Jadi setiap hari Jumat itu kan anak-anak pulangnya lebih cepat ya. Kan waktu kami menjadi narasumber tuh ditanya, kapan waktunya itu semua dilakukan? Sebanyak itu program pengembangan SDM-nya kapan dilakukan? Kita punya waktu karena kita setiap hari Jumat setelah anak-anak pulang, kami punya waktu untuk melakukan pengembangan diri. Dan guru kalau di SMP kan tidak setiap saat mengajar ya. Jadi ada waktu-waktu
kami bisa melakukan pengembangan diri. Jadi lebih ke manajemen waktu sih. Manajemen waktu itu sendiri. Iya. Nah, alhamdulillah tadi udah disampaikan beberapa informasi tentang Sekolah Islam Atira, ada sharing dari anak-anak juga mengenai experience mereka bersekolah di Sekolah Islam Atira, baik dari proses pembelajaran sampai berkegiatan. Nah, Ibu Nila, ini mungkin yang menjadi ending dari obrolan kita hari ini gitu ya. Kita pengen nanyain kenapa sih anak-anak harus, ataupun kenapa anak-anak mesti memilih SMP Islam Atira sebagai tempat pendidikan terbaik untuk mereka. Karena kami penting semuanya ya. Mementingkan semuanya. Tidak ada yang satu lebih daripada yang lain. Kami memiliki program yang bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anak-anak. Tentu karena kami sekolah Islam, satu tentang Islamnya. Jadi berbagai macam program kami lakukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Kemudian akademik tentu, pengembangan karakter dan pengembangan bakat minat dari anak-anak kita. Kami sangat percaya bahwa untuk menjadi manusia yang sukses, berhasil tidak selalu melalui satu jalan, tapi banyak jalan yang lain. Yang inilah yang kami lakukan untuk mencari jalan-jalan tersebut pada setiap anak, karena mereka semua adalah anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang istimewa, gitu. Dan untuk Ananda sekalian atau mungkin Bapak, Ibu, orang tua siswa yang masih bingung, sekarang kan masih proses mencari mungkin. Betul, kami ada program trial kelas, Bu Nami. Nah, jadi yang mau nanti hanya di brosur gitu betul, hanya di podcast gitu ya. Apa benar sebenarnya? Nah, misalnya kita bilang nih, di Atira ada bahasa pilihan, boleh ada Jerman, Arab, Prancis, Jepang gitu ya. Benar nggak ada seperti itu? Jadi buat Ananda sekalian yang mau trial kelas, dipersilakan tentu menghubungi Bu Nami dulu. Kami juga ada eventnya nanti yang akan mengundang dan membuka secara luas. Yang mau trial kelas merasakan, dan boleh milih. Mau sehari, ayo. Mau 2 hari, ayo. Kami siap. Dan nanti bisa juga komunikasi. Nah, itu dia. Jadi kita akan ada event open house. Tapi kalaupun mungkin di luar dari event open house, karena kan udah ada tanggalnya, boleh langsung diobrolin aja, dikomunikasikan. Karena momen trial adalah hal yang biasanya orang tua ingin melihat bagaimana sih proses pembelajaran yang ada di Sekolah Islam Atira, yang benar-benar kita ngasih tahu nih di kelas Bunda, kalau di kelas nih pelajaran ini dan segala macam. Jadi mereka bisa benar-benar merasakan mungkin beberapa waktu untuk menjadi siswa atau peserta. Ada satu lagi Bu Nami, ini yang kami jaga betul dan konsisten melaksanakannya adalah budaya-budaya sekolah. Kami pernah mendengar ada psikolog yang mengatakan bahwa tidak bisa bahasa Inggris, bisa kursus. Tidak bisa matematika, kurang matematika misalnya, dia bisa les di luar. Tapi menurut beliau ada hal yang tidak bisa diprivatkan atau dikursuskan, yaitu budaya, value. Budaya sekolah itu yang kami jaga. Misalnya kami ada program namanya Deep Talk, ada program HP Sehat, setiap hari ada perwalian, ada Al-Kafi Time, ada sholat duha, ada pembiasan-pembiasan, rasanya itu tidak bisa diprivatkan ya. Jadi dengan seluruh program yang ada, dengan budaya sekolah yang ada, kita harapannya anak-anak setelah tidak bersama dengan kami itu value budaya itu dan kebiasaan-kebiasaan itu tetap bisa konsisten dilakukan. Itu yang tidak bisa diprivatkan. Iya, betul. Beberapa budaya-budaya yang ada di Islam Atira gitu ya, yang menjadikan kebiasaan-kebiasaan. Semoga nanti walaupun mungkin tidak berada di lingkungan sekolah, hal-hal itu tetap mereka keberhasilan sekolah justru setelah dia jadi alumni. Nah, kelihatan nggak? Betul, karena di sekolah itu prosesnya nanti kita lihat hasilnya. Iya, kita lihat hasilnya. Kalau di sekolah pasti bagus, karena kan kita kontrol ya. Betul. After school-nya. Nah itu dia, semoga segala hal-hal yang merupakan misi untuk bisa menuju ke jaminan mutu yang sudah kita janjikan, itu bisa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan pastinya selalu ya niat-niat baik itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Thank you Ibu Nila. Terima kasih Bu Nami. Terima kasih SMP Islam Atira. Ini kita di ruang kepala sekolah ngobrolnya ya, dan masih banyak kalau
kamu ataupun Atira Friends ingin datang berkunjung ke Sekolah Islam Atira, pengen visit SMP Islam Atira, boleh langsung datang aja. Nanti ada Ibu Namira yang siap mengantarkan kamu melihat-lihat fasilitas-fasilitas ataupun ngobrol dengan guru-guru yang ada di Sekolah Islam Atira. Atau dengan anak-anak, ngobrol dengan anak-anak. Itu yang penting. Karena biasanya kalau kita datang ke UNIF pasti dapatnya langsung siswanya dulu ya. Siswanya dulu. Thank you banget. Semoga ini bisa kayak memberikan informasi dengan rasa penasaran ayah bunda ataupun ananda yang sedang mencari informasi terkait sekolah khususnya SMP. Nah, thank you. Kita informasikan sekali lagi di tanggal 1 Desember 2023 Sekolah Islam Atira akan membuka penerimaan peserta didik baru. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut langsung kunjungin aja di Instagram @sekolahatira. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.